Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma. Bapak-bapak, sore ini apa kabarnya? Jadi tentu suasana sekarang ini kurang-kurang iman, Pak, ya, kurang-kurang ikhlas, nggak bakal ada di sini. Jadi ini kesempatan kita untuk tunjukkan nanti pada Allah, ya Allah, pada hari itu, hari Kamis, sudah capek rasanya kerja, gitu kan? Enaknya ngapain sekarang ini? Tidur depan kipas, depan AC, tidur. Tapi saya duduk juga di majelis ilmu, ya Allah. Jadi ini yang akan kita ucapkan esok di hadapannya. Atau kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau berdoa, maka tawasulah dengan amalan yang sekarang. Jadi cari amalan kita yang kira-kira tidak ada yang memotivasi kita kecuali untuk cari ridho Allah, betul-betul ibadah, supaya doa kita itu cepat terkabul. Seperti orang-orang yang di dalam hadis itu yang tertutup di dalam gua itu, masing-masing mereka bertawasul dengan amalan mereka yang pernah mereka rasakan, paling ikhlas mereka kerjakan. Jadi yang nggak sempat pergi ke multazam berdoa, inilah nanti kalau mau tawasul. Ya Allah, amalan saya sore tadi, ya Allah, kabulkan ya Allah, jangan mutasi. Ya, saya itu. Baik, sore hari ini kita akan lanjutkan kitab Bulughul Maram. Babu sholatit tatawwu'i, bab sholat tatawwu'. Pernah bapak-bapak dengar sholat tatawwu'? Pernah kita dengar sholat? Apa yang pernah kita dengar? Sholat tahajud, sholat duha, sholat id, sholat sunnah rawatib. Sholat tatawwu' pernah nggak dengar? Sholat tatawwu itu ya sholat tahajud, sholat rawatib, sholat. Jadi sholat tatawwu itu istilah atau nama lain daripada sholat sunnah. Jadi tatawwu itu artinya sukarela, mutatawwi'in, sukarelawan. Jadi amalan yang kita kerjakan di luar kewajiban kita, yang kita lakukan secara sukarela, amalan sunnah, sholat sunnah. Itu namanya sholat tatawwu atau sholat nafilah, atau bahasa kita sholat sunnah, amalan sunnah. Hadis yang pertama, an Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kata syarahnya ini, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini adalah pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering mengantarkan air wudhu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau berwudhu. Namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam. Jadi orang Arab itu dulu enggak kayak kita enak punya keran apa atau air terjun, air mengalir. Enggak, mereka itu tampung air dalam ceret atau penampungan tempat air, kemudian dituangkan begitu. Nah, jadi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini adalah pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering membantu mengambilkan air wudhu. Qala, dia mengatakan, bercerita Rabi'ah ini, qala li Rasulullah, qala li an-Nabi sallallahu alaihi wasallam sal. Di saat saya membawakan air wudhu untuk Nabi, membantu Nabi berwudhu, Nabi mengatakan kepadaku,
sal, mintalah. Mintalah wahai Rabi'ah. Sebagai balasan upah atas pelayanannya selama ini kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pelajaran bagi kita, setiap jasa orang itu mesti harus diingat, mesti harus diusahakan untuk bisa dibalas. Man sona ilaikum ma'rufa, siapa-siapa yang pernah berbuat baik padamu, kamu itu mesti berusaha untuk fakafi'uh, membalas kebaikannya. Nabi mengajarkan. Jadi ketika dia sering membantu Nabi untuk menuangkan air wudhu, Nabi mengatakan kepadanya, wahai Rabi'ah, adakah permintaan hajat, mintalah. Kemudian Rabi'ah ini mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, permintaanku itu cuma satu. Aku ingin menemanimu di dalam sorga. Jadi bukan hanya minta masuk sorga, tapi aku pengen menemanimu di dalam sorga. Kan hebat ini. Apa kata ulama? Jadi pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini adalah kita itu mesti kalau semangat ibadahnya itu mesti pasang yang paling tinggi. Nabi bilang kalau minta sorga, minta Firdaus al-A'la, sorga yang paling tinggi. Jadi kalau ada sekarang, saya cukuplah di pintu-pintunya, ini kurang tepat. Minta kalau sorga, kalau apa itu yang baik itu minta yang paling tinggi. Sama seperti Rabi'ah ini, aku nggak minta sorga, tapi aku minta bersamamu di dalam sorga, menemani. Luar biasa. Itu semangat orang orang soleh. Berjumpa dengan orang-orang baik itu, dia nggak ngelihat maslahat, manfaat di balik itu, hanya manfaat akhirat saja. Kadang orang santri-santri itu kan, kita yang dari luar ini melihat terlalu berlebihan orang-orang itu memuliakan guru-gurunya. Sampai kalau lewat tundai mundur, terus sendalnya itu dibawakan. Itu semata-mata murafaqatahum fil jannah. Kalau orang lidah baik, insya Allah kalau kita bersama orang baik, pasti tempat kita juga baik. Mungkin amal kita nggak sampai pada amal mereka itu, paling tidak kita selalu membersamai mereka di dunia ini. Siapa yang bersama di dunia, insya Allah di akhirat pun akan bersama. Almar'u ma'aman ahab. Jadi hati-hati. Jadi kita di sini sekarang ini berada di tempat ini, insya Allah ini pertanda bahwa Nabi bilang di dunia itu ada taman sorga. Taman sorga itu adalah majelis ilmu. Siapa yang sering senang berada di majelis ilmu itu berarti pertanda dia bakal berada dalam sorga. Gak mungkin orang yang malas ke masjid tiba-tiba berada di dalam sorga kan. Atau ada orang misalnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah saya pengen husnul khatimah, di akhir hayat saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, atau dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi ketika dia hidup, zikir nggak pernah. Selama dia sehat, baca la ilaha illallah saja berat. Bagaimana ketika dia sakaratul maut? Jadi itu cara kita untuk mengukur diri kita. Orang itu akan membawa kebiasaannya. Nah, jadi as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta ya Rasulullah dapat menemanimu di dalam surga. Faqala, kemudian Nabi bilang, aw ghairu dzalika, ada enggak selain itu, kata Nabi. Karena biasanya manusia ini ada saja keinginan hal-hal duniawi. Ada enggak yang lain yang kau minta selain itu? Mumpung saya akan mendoakan sebentar lagi. Kira-kira begitulah. Tapi apa kata Rabi'ah? Enggak ada. Aku hanya pengen menemanimu di dalam surga. Ini orang pintar nih. Al-kayyisu mandana nafsahu. Orang cerdas itu adalah orang
apa namanya, yang selalu mengingat kematian. Bukannya dia apa namanya pesimis, enggak, tapi selalu mengingat kehidupannya nanti di akhirat. Jadi dia selalu persiapkan. Ini. Kemudian Nabi mengatakan, huwadaka, itu saja ya Rasulullah, kata Rabi'ah ini. Kemudian Nabi mengatakan apa? A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan untuk sholat sunnah kita perbanyak. Ini ala nafsika bikathratis sujud. Banyak-banyak mengamalkan ibadah selain yang diwajibkan atas kita. Salah satunya adalah sunnah rawatib, duha, tahajud, sholat sunnah mutlak, hajat, macam-macam. Perbanyak itu semua untuk mewujudkan keinginan kita. Jadi kalau siapa yang punya cita-cita, punya masalah, ista'inu bis sabri was shalah. Banyak aja sholat. Insya Allah semua itu akan datang solusinya secara tiba-tiba tanpa kita sangka-sangka. Bapak, ini ayat ini dulu saya masih bingung. Gimana sholat bisa menyelesaikan masalah kita ketika kita susah? Gimana? Tapi pernah saya coba, Bapak, istilahnya titik nadir, sudah nggak tahu, pasrah sudah. Allah katakan begini, saya coba. Saya sholat dari habis duha sampai sebelum zuhur, sholat saja, minta tolong ya Allah, Allahu Akbar. Sebelum zuhur masalah itu selesai. Sebelum zuhur masalah itu selesai. Saya nggak peduli mau, pokoknya Allah bilang begini ya sholat. Allah. Habis 2 rakaat saya minta ya Allah tolong aku. Allahu Akbar. Sholat terus sebelum zuhur selesai. Padahal masalah itu besar sekali. Jadi bapak-bapak bisa apa namanya, amalkan ini. Buktikan Allah tidak mungkin apa namanya mengatakan atau memungkiri janjinya. Ini ala nafsika bikathratis sujud. Disuruh banyak-banyak sholat oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, hadis yang kedua. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, dia mengatakan, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin, raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha. Aku mengingat atau menghafal 10 rakaat yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana 10 rakaat itu? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, fi baitihi, di rumahnya, wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya, dan raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi hadis yang pertama tadi menyuruh kita untuk memperbanyak salat sunnah. Hadis yang ini menyebutkan salah satu salat sunnah yang mesti kita perbanyak itu. Di antara salat sunnah tadi, apa dia? 10 rakaat yang dihafal oleh Abdullah bin Umar. Ingat, yang dihafal oleh Abdullah bin Umar, karena nanti akan ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tambahan-tambahan daripada apa yang dijelaskan oleh Abdullah bin Umar. Yang aku hafal dari Nabi itu 10 rakaat. Apa dia? 2 rakaat sebelum zuhur. Salat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur, sebelum kita melaksanakan salat zuhur, atau yang disebut dengan salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib ini Bapak jangan diremehkan, karena dia menyempurnakan salat fardu yang kita akan kerjakan. Kalau ada yang nggak khusyuk, maka salat sunnah itulah yang akan menambal ketidakkhusyuannya.
Kalau ada yang kurang sunnah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cara kita mengerjakannya tidak sempurna salat fardu kita itu, maka salat sunnah itulah yang akan menambalnya nanti. Ini penting salat sunnah itu. Kenapa? Karena amalan yang pertama kali bakal dihitung Allah nanti itu adalah salat kita, bukan yang lain-lain. Misalnya dipanggil, Pak Ramli maju biadili, coba buka amalannya, hitung dulu salatnya. Bukan pekerjaannya di kantor yang mau dihitung, salatnya dulu. Baik salatnya maka yang lain baik, jelek salatnya maka yang lain pun akan jelek. Begitulah kata Nabi Muhammad SAW. Makanya penting Bapak-bapak, kalau ada kesempatan jangan tinggalkan sholat sunnah rawatib meskipun di rumah. Jangan hanya sholat sunnah rawatib di sini, di rumah biasakan. Memang berat awalnya sholat, tapi ingat amalan yang pertama bakal dihitung adalah sholat. Baik sholat maka yang lain akan oke, baik berarti yang lain baik. Kalau yang sholatnya sudah bermasalah, maka barangkali yang lain-lain bermasalah. Sebab apa? Sholat inilah penentu tanha anil fahsyai wal munkar. Orang kalau baik sholatnya, maka perbuatan yang lain insya Allah bakal baik. Tapi kalau bermasalah sholatnya, amalannya pun yang lain tidak bisa, susah untuk dijaga. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, Bapak-bapak, 2 rakaat setelah maghrib. Jadi dalam hadisnya Abdullah bin Umar ini, sebelum asar tidak ada. Sebelum asar tidak ada. Yang ada itu 2 rakaat setelah maghrib. Fi baitihi, Nabi mengerjakan sholat sunnah itu fi baitihi, di rumahnya. Jadi karena sholat sunnah ini Bapak-bapak, dia sifatnya tahu sukarela. Potensi untuk riya itu sangat besar. Kalau sholat sunnah, sholat fardu itu enggak ada orang kagum sama sholat fardu, sebab semua kewajiban, mau ada orang mau enggak ada orang tetap harus dilaksanakan kewajiban. Jadi potensi riyanya kecil. Tapi kalau sholat sunnah, potensi riyanya besar. Maka Nabi mengajarkan bagi orang yang tidak kuat menahan hatinya itu untuk sholat di rumahnya. Kalau sholat sunnah, sholat di rumah. Di baiti, khususnya Nabi saat itu rumahnya itu menempel dengan Masjid Nabawi. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Jadi zuhur sebelum sesudah, maghrib sesudah, isya sesudah. 2 rakaat, 2 rakaat. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh, muttafaqun alaih. Nah, oleh karena itu Bapak, kalau kita pergi ke Mekah atau ke Timur Tengah itu biasanya sholat subuh itu panjang qomatnya. Waktu antara azan jedanya dengan qomat itu sangat panjang. Karena untuk memberikan kesempatan bagi jemaah untuk mendapatkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu. Wabil khusus ada hadis mengatakan asfiru bis subhi. Sholat subuh itu agak siangan dikit, siangan dikit, supaya yang lain itu bisa mengerjakan 2 rakaat qobliyah fajar itu, sebab pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Menurut Imam Hanafi itu agak siangan sholat subuh. Jadi kalau kita siang itu bisa kita gunakan alasan Imam Syafi'i. Ente kok Imam Hanafi. Jadi sholat subuh itu agak siangan. Tapi kalau Imam Syafi'i tetap lebih cepat, lebih baik di awal waktu. Nah, raka'ataini qabla subhi. Baik. Hadis yang ketiga. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini qabla al-ghada. Ini hadis Aisyah menambahkan, Nabi itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur.
Kalau tadi hadisnya Abdullah bin Umar itu 2 rakaat sebelum zuhur. Hadisnya Aisyah 4 rakaat sebelum zuhur. Kok bisa beda ini antara sahabat? Siti Aisyah itu bersama Nabi di dalam rumahnya, sedangkan Abdullah bin Umar tidak bisa masuk ke dalam melihat apa yang dilakukan Nabi di dalam rumahnya. Jadi yang dilihat Aisyah lebih banyak daripada yang dilihat Abdullah bin Umar. Sehingga yang mau kerjakan 2, mungkin bisa jadi Nabi mengerjakan 2 di masjid, kemudian sisanya di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, di dalam rumah. Jadi kalau ada yang 4 rakaat, berarti dia mengikuti hadisnya Aisyah radhiyallahu taala. Mana yang bagus Ustaz? Sholat sunnah itu yang paling banyak, yang paling bagus. Misalnya Ustadz, boleh enggak kita baca tasbih zikir itu 1000 kali? Mana lebih afdal, 33 kali yang diajarkan Nabi atau 1000 kali? Mana lebih afdal? Tasbih 33 kali atau 1000 kali? Yang diajarkan Nabi 33 kali. Tapi kalau kita baca 1000 kali mana? Sholat pekerjaan sunnah yang paling banyak, yang paling afdal. Yang dicontohkan Nabi itu hanya standar. Jadi tidak ada yang paling bagus kata Nabi selain orang yang mengerjakannya lebih daripada apa yang kau kerjakan. Kalau urusan sholat atau amalan sunnah itu 5.000 kali, 50.000 kali, salawat 100.000, 1 juta, tambah banyak, tambah bagus. Jadi ini kaedahnya, kalau amalan sunnah itu yang paling banyak, paling bagus. 1. Kemudian yang paling istiqomah, paling bagus. Nah ini kira-kira kalau 1 juta kita wirid, bagus? Enggak, bagus. Tapi bisa enggak istiqomah? Terus yang bisa istiqomah apa? 10 katanya. Jadi yang istiqomah lebih bagus daripada yang banyak. Ahabbul a'mal ilallah madama wa in qalla. Apa yang continue, yang bisa istiqomah meskipun sedikit. Sama seperti sholat tarawih, Bapak. Sholat tarawih itu mana yang afdal, 20 rakaat atau 8 rakaat? Umar bin Khattab sunnahnya itu 20 rakaat. Mana lebih afdal, 8 apa 20? Nabi suruh mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Wahai kalian umatku, ikutilah, pegang sunnahku dan sunnah para khulafa. Jadi ngikuti Umar juga sunnah. Nah sekarang mana yang afdal, 20 rakaat atau 8 rakaat? Yang paling istiqomah, yang paling bisa kita istiqomah. Kadang ada yang nanya, Ustadz, apa namanya Ustadz, bagaimana hukumnya kita 8 rakaat Ustadz? Ente itu paling kuat jaga amalan ente 20 atau 8? Selalu 20 kuat saya jaga, 20. Tapi ada orang awam nih, yang saya kuat tuh hanya jaga 8 nih Ustadz. Maka kerjakan 8 yang paling istiqomah. Jadi sholat tarawih itu minimal 8, standarnya 20, Imam Malik itu 36. Kalau imannya seperti Imam Malik, 36 rakaat. Kalau yang 8 ini imannya Pak Ramli. Kenapa Ustaz? Berarti imannya Pak Ramli? Enggak, dia itu bertugas negara. Jadi maslahat orang banyak itu jangan sampai terbengkalai dengan ibadah sunnah. Ya, kadang ada orang nggak bisa menempatkan. Salat duha ini kan sedekah Ustadz untuk apa namanya? Untuk mensyukuri setiap sendi yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, itu salat duha itu. Ini salat duha. Tapi orang sudah antrian itu 20 menunggu dia salat duha. Jadi orang pajak salat duhanya itu adalah melayani WP secepatnya.
sholat duhanya. Makin banyak kepentingan orang selesai, mudah dia, maka pahalanya lebih besar daripada sholat duha yang tadinya ingin dia kerjakan itu. Baik, satu lagi. Wa anha radhiyallahu taala anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raq'atil fajri muttafaqun alaih. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Nabi tidak pernah menjaga salat sunnah paling paling banyak atau paling kuat daripada sholat sunnah fajar atau 2 rakaat sebelum subuh itu. Nabi tidak pernah menjaga sehebat dia menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Jadi hadis Aisyah ini menjelaskan bahwa di antara sholat sunnah rawatib yang tadi dianjurkan itu ada yang paling hebat di antara yang semua itu. Mana dia? 2 rakaat qoblal fajri. Kalau 4 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, nggak bisa kita kerjakan. Jangan sampai tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh, itu maksudnya. Ya, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik kita diberikan pahala 2 rakaat salat sunnah subuh itu dibanding kenikmatan dunia beserta isinya. Nanti pas kita masuk dalam kubur itu baru ketahuan, oh ini rupanya yang balasan 2 rakaat salat sunnah subuh itu. Kalau boleh hidup lagi, aku kalau dikasih pilihan, aku lebih pilih mengerjakan salat sunnah 2 rakaat subuh ini dibanding aku jadi gubernur, katanya. Aku jadi presiden. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah, demikian 4 hadis dari kitab Bulughul Maram bab sholatit tatawwu yang menganjurkan kita untuk memperbanyak dan menjaga amalan-amalan sunnah. Sebab amalan sunnah ini dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadinya kita ini orang-orang biasa, dengan amalan sunnah kita ini bisa jadi kita menjadi orang pilihan Allah. Siapa yang bertakarrub denganku dengan amalan sunnah, maka aku akan mencintainya, kata Allah. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, maka aku akan menjadi penglihatan yang dipakai melihat, pendengaran yang dipakai mendengar, tangan yang dipakai memegang, kaki yang dipakai melangkah. Tidak ada batasan. Itulah para wali Allah. Dia bisa melihat terkadang isi hati kita. Dia bisa mendengar apa yang kita katakan dalam hati kita. Bumi itu dilipat oleh Allah ketika mereka berjalan, tidak ada batasan. Dengan memperbanyak amalan sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Mungkin ada pertanyaan.